Hai, semangat pagi, sahabat-sahabat Awasitrus. Untuk video kali ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan dari beberapa member kita yang mempertanyakan apakah bisnis multi level marketing itu haram atau tidak. Terutama untuk yang beragama Islam. Tentunya ini jadi hal-hal yang patut dipertanyakan, dan banyak ulama-ulama di Indonesia agak sedikit berbeda pendapat tentang hal ini ya. Kita sebagai pelaku bisnis tentunya tetap kita mengacu kepada syariat Islam, terutama acuan kita adalah acuan dari fatwa MUI. Nah, pada tanggal 25 Juli ya, tahun 2009, MUI melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini, di mana fatwa tersebut itu tercantum dalam fatwa nomor 75 /DSN MUI /7 2009, di mana ada syarat-syarat ya bagi multi level marketing yang diperbolehkan ya. Tentunya diperbolehkan menurut kaidah-kaidah syariat Islam. Ada beberapa hal, kurang lebih ada 13 poin, dan saya akan bacakan satu-satu untuk Anda. Baik, nomor 1, apakah multi level itu diperbolehkan atau tidak? Yang pertama adalah harus ada objek transaksi real yang diperjualbelikan, apakah itu bentuknya barang atau jasa ya. Jadi apabila satu perusahaan multi level itu ada produk yang diperjualkan secara real ya, maupun jasa, itu diperbolehkan. Yang nomor 2 adalah produk, barang atau produk jasa yang ditawarkan bukan barang yang diharamkan dan yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi produknya tidak boleh haram maupun diperuntukkan untuk sesuatu yang haram, itu tidak diperbolehkan. Nomor 3, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur-unsur berikut ini. Jadi transaksinya tidak mengandung beberapa hal berikut gitu ya. Yang pertama, tidak boleh mengandung unsur gharar, yang artinya dalam kajian hukum Islam gitu ya, adanya keraguan ya. Tidak boleh ada tipuan ya, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jadi tidak boleh ada unsur menipu ya, di balik itu ya, tidak boleh unsur menipu, merugikan ya buat orang lain. Kedua, tidak boleh ada unsur masir. Masir itu artinya segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan gitu ya, atau taruhan atau perjudian gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang pasti. Jadi jangan sampai hari ini untung, besok rugi, besoknya lagi untung, besok rugi. Nah, itu tidak boleh ada unsur seperti itu. Ketiga, tidak boleh ada unsur riba. Unsur riba itu artinya tambahan yang harus dibayarkan oleh seseorang yang berhutang kepada orang yang memberikan hutang. Jadi sudah jelas ya, sesuatu yang melakukan sesuatu tapi harus berhutang kepada orang lain gitu. Itu kurang lebih. Tidak boleh ada unsur riba sama sekali gitu. Terus selanjutnya tidak boleh ada unsur doror. Doror itu artinya transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan ya, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Misalnya kalau DOC orang join ke kita gitu, pakai sertifikat terus ditipu-tipu, akhirnya sertifikat rumah misalnya, atau sertifikat apapun misalnya, atau benda apapun,
pada suatu saat dijebak sehingga barang Anda itu menjadi berpindah milik gitu kurang lebih. Jadi tidak ada unsur seperti itu. Terus berikutnya tidak boleh mengandung unsur zoom. Zoom itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya. Jadi sudah jelas menurut saya, tidak perlu dibahas lagi ya. Jadi tidak boleh menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus selanjutnya tidak boleh ada unsur maksiat. Jadi melakukan semua perbuatan buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak boleh. Lalu poin berikut dari pasal tersebut, nomor 4, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan. Tidak ada atau tidak boleh satu produk atau jasa berlebihan. Contoh misalnya, apabila Anda membeli sesuatu di supermarket harganya 100, terus di multi-level dengan produk yang sama, apakah itu ingredient, apakah itu isi, semuanya serba sama, cuma beda kemasan. Misalnya dijual di supermarket 100 rupiah misalnya, terus dijual di multi-level dengan 2.000 rupiah, itu tidak boleh ya, itu sesuatu yang haram. Jadi menjual sesuatu yang secara kualitas itu tidak umum dibanding dengan harganya gitu. Terus nomor 5, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja ya, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk atau jasa, dan harus menjaga pendapatan mitra usaha tersebut. Jadi tidak ada istilah diam di rumah, ongkang kaki terus dapat bonus. Tidak ada ya. Semua, kalau Anda ingin berhasil di satu perusahaan multi-level, terutama di Aussie Trust, Anda harus bekerja ya, karena bonus ditentukan oleh hasil kerja Anda. Nomor 6, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya saat transaksi atau akad pertama, sesuai dengan target penjualan barang atau jasa yang ditetapkan perusahaan. Jadi akadnya harus jelas di awal. Apabila Anda bergabung di satu perusahaan, sudah jelas yang Anda akan dapatkan apa, bonus A, B, C, D, rewardnya A, B, C, D gitu ya, programnya A, B, C, D. Jadi tidak ada istilah abu-abu ya, mungkin ya, kemungkinan Anda akan dapat ini. Jadi tidak ada abu-abu. Terus tidak ada maybe ya, seperti tadi mungkin ya, semoga gitu, mudah-mudahan gitu ya, tidak ada. Jadi ya, semuanya harus jelas pada saat akad pertama. Terus nomor 7, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan produk, barang atau jasa. Jadi seperti yang tadi poin sebelumnya yang saya kutip, bahwa tidak ada istilah Anda tidur gitu ya, terus Anda dapat bonus, tidak ada gitu ya. Tetap Anda harus melakukan pembinaan, walaupun jaringan kiri, jaringan kanan berkembang salah sendiri, tetap Anda harus ada pembinaan. Kenapa? Karena tanpa ada pembinaan, suatu saat salah satu grup itu akan tertidur ya. Tetap harus ada pembinaan kalau memang Anda ingin serius mendapatkan penghasilan. Nomor 8, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan ke anggota atau mitra usaha tidak menimbulkan igro. Nah, ini yang paling penting. Igro itu menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi mendapatkan atau mengejar komisi atau bonus tersebut. Jadi pada saat kita memberikan bonus, jangan sampai sahabat-sahabat, sobat-sobat Aussie Trust melupakan kewajiban atau lalai kewajiban. Misalnya sholat gitu ya, pada saat bikin acara waktunya sholat, pada waktunya kita puasa ya tetap puasa, seperti itu ya. Jadi jangan demi bonus Anda melalui kewajiban Anda. Terus nomor 9,
tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya. Jadi apabila Anda bergabung di awal dengan bergabung sekarang ini misalnya gitu ya, tidak ada perbedaan. Jadi kapanpun Anda bergabung, tentunya hak atau potensi untuk mendapatkan bonus itu tetap sama ya gitu. Nah, banyak top holder kita yang masuk ke dalam ranking 10 ranking teratas itu adalah member-member yang bergabung ke sekian ribu gitu kurang lebih ya. Terus nomor 10, sistem perekrutan, bentuk penghargaan, dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya. Jadi pada saat kita memberikan acara atau mengadakan acara besar, rekognisi dan lain-lain, itu tidak membuat kita berbelok atau syirik ya, atau mengkultuskan seseorang gitu ya, atau mengkultuskan sesuatu. Jadi biasa-biasa saja seremonialnya, dalam bentuk penghargaan saja ya. Jadi tidak dibawa ke hal yang mengkultuskan sesuatu. Terus nomor 12, nomor 11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya. Apabila Anda sudah berkecimpung, menentukan impian Anda, menentukan tujuan Anda mulai serius untuk menjadikan bisnis ini sebagai bisnis penghasilan Anda. Pada saat Anda merekrut, Anda wajib membina dan mengawasi mereka, gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat Anda merekrut, Anda begitu bersemangat, begitu sudah direkrut, Anda membiarkan dan tidak membina mereka. Itu tidak boleh ya. Jadi Anda wajib membina mereka. Nomor 12, tidak melakukan kegiatan money game. Nah, jadi tidak boleh melakukan hal yang berbau money game seperti yang saya infokan di video sebelumnya, apa itu money game gitu ya. Anda tetap menerangkan sesuatu yang sudah sesuai dengan akad di awal ya. Jadi tidak boleh menambah sesuatu kompensasi di luar yang ditentukan oleh perusahaan. Nomor 13, dalam penerapan maqasid syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya ya, setelah dikaji sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi tidak serta-merta dilihat dari merek atau labelnya apakah berlabel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah maslahat. Gitu ya kurang lebih sobat-sobat Awasitrus, bahwa sobat-sobat mudah-mudahan ya dengan penjelasan singkat saya tadi yang terutama itu untuk yang muslim ya, mudah-mudahan lebih paham tentang hal ini, lebih tenang dalam menjalankan bisnisnya, dan bagi manajemen pun selalu mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu sebagai patokan. Itu kurang lebih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Mudah-mudahan bisnis ini bermanfaat bagi Anda, produk yang bermanfaat bagi Anda, bisa mensejahterakan, bisa memberi kesehatan, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, salam sukses, salam gemilang, dan see you.